Saya tegaskan, semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan, semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Apalagi gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamung Praja untuk melakukan tindakan, ya kan, peringatan sampai pembongkaran. Kalau kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali ditanya adalah an umrihi fima afna, umur, waktu, kemana saja kau habiskan. 46.000 orang yang diurus Pak Bupati masih sempat datang ke tempat kita. Bapak Kapolres mengurus pecandu narkoba, mengurus pencuri, mengurus perampok, mengurus pembunuh, masih sempat datang ke masjid. Bisa pula kepala rumah tangga yang tak ngurus apa-apa, cuman bininya 1, anak 2, tak datang ke masjid. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kamu semua akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus nanti waktu ditanya Allah. Suami-suami ibu yang belum sholat, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan terbuka pintu hidayah supaya segera dia sholat. Yang belum juga sholat udah didoakan bertahun-tahun, kita doakan semoga terbuka pintu liang lahat. Saya mancing aja, takut ibu tuh mengaminkan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku yang belum mau menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bukan hakim yang membawa martil memutuskan perkara orang kau masuk neraka. Kita hanya mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ada kuasa. Saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden. Saya tak punya kekuasaan. Saya hanya bisa dengan suara, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan pendapat ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, melalui meja, melalui mimbar, mengajak orang ke jalan Allah. Tapi bukan berarti yang berdakwah ini cuma ustaz. Semua kita ini mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya tidak profesor, saya tidak kiai. Bapak mengajak istri dan anak. Mohon maaf Pak Ustaz, biniku pun tak bisa kuajak. Mati aja lah Pak. Gimana kekuasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi mereka yang diberikan Allah jabatan kekuasaan, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Bapak dan Dim, Bapak dan Lanal, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, mereka tidak khutbah, mereka tak ceramah, cukup dengan tanda tangannya, cukup dengan kekuasaannya, dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya apa yang dititipkan Allah hari ini akan diambilnya, akan dicabutnya, dan ketika sudah tercabut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira di antara saya, bapak, ibu, siapa di antara kita ini yang akan mati duluan? Mana kita tahu? Malaikat itu kalau mau datang bukan di miss call-nya kita duluan. Berapa banyak orang yang kena penyakit COVID tak mati? Berapa banyak orang yang tak kena COVID mati? Kalau sudah ajal sampai, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hidup ini resikonya mati. Muda itu resikonya tua.
sehat itu resikonya sakit. Berani sehat, siap sakit. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Islam ini mengajarkan kita jelas. Jangan sampai mengawang-awang, mengambang tak jelas. Alhamdulillah. Untuk apalah Ustaz berceramah di masjid? Di masjid kan orang sudah baik. Ustaz cerita tentang sholat. Di masjid kan orang sudah sholat. Ustaz cerita tentang ke masjid. Orang sudah ke masjid, kenapa Ustaz ceramahi lagi? Memang nampaknya aku bercakap ni di masjid, tapi ceramah ni direkam. Takkan tengok tuh kamera. Suara saya ini direkam, diupload nanti ke internet. Orang yang tak sembahyang menonton, orang yang tak ke masjid menonton. Hai kalian yang belum sembahyang, hai kalian yang belum ke masjid, sampai masanya malaikat maut datang, dicabutnya nyawa kalian, disentapkannya. Macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, sampai akhirnya kita mati semuanya. Yang meringankan hanya amal soleh. Ketika saat itu kita berkata, Allahumma khtim lana bi husnil. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Banyak orang yang menganggap nantilah ke masjid kalau udah tua. Yakin betul dia malaikat maut itu datang tua. Dulu ya malaikat maut datang tua, sekarang muda-muda pun didatanginya juga. Nantilah ke masjid kalau udah pensiun. Yakin betul dia malaikat maut datang menunggu pensiun. Tapi kalau sampai masanya, maka saya bangga hari ini menengok, saya tengok anak-anak muda, orang-orang yang sedang sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang bingung-bingung, yang hatinya goyang-goyang, yang galau, ke masjid tidak, ke masjid tidak, ke masjid tidak, ke masjid tidak. Maka kita doakan, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa istiqomah kalau sendirian. Istiqomah itu mesti kita berjamaah bersama-sama. Kalau ada tetangga depan rumah tak ke masjid, yang salah itu dia apa kita? Kita salah. Kenapa tak kita ajak dia? Kenapa tak kita ketuk pintu rumahnya? Ada orang yang tidak doktor, tidak belajar ke Mesir, tidak ustadz, bukan ulama, tapi dia rajin mengetuk pintu jamaah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Kusangka kau ngajak undangan makan kambing. Tutup ini. Besok datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Jangan kau ajak-ajak aku. Aku udah haji dah. Belum kau lahir aku haji dah. Aku ini di Masjidil Haram. Tak kau tengok ini gambar kau foto kemarin. Padahal dia ke Masjidil Haram sekali aja. Habis itu tidur di hotel. Tapi orang ini tidak pernah berhenti mengajar sampai akhirnya dibukakan Allah pintu hidayah. Inilah yang sesungguhnya dakwah. Jadi ngajar di masjid ini bukan dakwah. Yang ada di dalam masjid ini adalah taklim, mengajar. Yang dakwah, sebenar dakwah itu mana? Mengajak orang di pasar, mengajak orang di tepi laut, mengajak orang di sampan, mengajak orang yang belum sholat. Ibu mungkin bukan ustazah, ibu bukan profesor, ibu bukan kiai, tapi cakap ibu luar biasa. Siapa yang ibu dakwahi? Cuman suami. Apa kata ibu? Ibu tidak ceramah. Jangan ibu pulang dari sini, ibu panggil suami ibu. Sini bang. Ya ayyuhallazina kafaru. Ibu bercakap singkat aja. Tak sampai satu tangan ini cakap ibu. Cuman pendek aja. Bang, kalau abang mati nanti, pendek aja. Pas mau tidur malam, bang, kalau abang mati nanti bang, lama-lama abang tutup pikir. Kalau mati nanti, kalau mati nanti, kalau mati nanti, kalau mati nanti. Akhirnya terbuka hidayah. Karena cakap yang dari hati akan sampai ke hati, yang dari mulut cuma sampai ke mulut. Mudah-mudahan yang saya cakapkan ini sampai ke hati kita semua insyaallah. Niat saya tak jahat. Saya tidak ingin merusak ketertiban yang ada di Kabupaten Natuna. Saya hanya ingin supaya kita kembali meramaikan masjid. Macam mana kemarin waktu Ustaz Somad datang ke Masjid Ibnu Salim? Penuh, atas, bawah, kanan, kiri, saking penuhnya sampai selepu hilang. Bukan itu dakwah. Dakwah adalah kalau subuh besok sholat subuh lebih ramai dari subuh semalam. Itulah keberhasilan dakwah. Bukan foto ramai diposting di Facebook, di Instagram. Oh ramai. Idul Fitri, Idul Adha lebih ramai. Keberhasilan dakwah
tengok subuh besok. Saya yakin dan percaya subuh besok lebih kurang macam ini juga lah jemaah. As-salatu khairum minan naum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita tua, sampai masanya kita lemah, kaki tak sanggup lagi melangkah, menggigil berdiri tegak lama, terbujur di ruang ICU rumah sakit, barulah terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, meleleh air mata mau ke masjid. Tapi saat itu kesal tak dapat dijemput, tenaga tak bisa pulih balik, mumpung masih sehat, masih muda, masih melangkah, masih kokoh, datanglah ke masjid. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya insyaallah, amin. Kenapa Ustaz Somad tak ikut berzikir tadi selesai sholat? Kenapa Ustaz tak ikut berzikir sama imam? Kayak masuk ke dalam sholat jamaah takdim zuhur, sholat jamaah takdim asar. Karena saya musafir, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Habis sholat itu berzikir, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa berzikir kuat-kuat? Menghalau hantu setan. Kalau ada orang diganggu jembalang tanah, diganggu jin, diganggu suster ngesot, diganggu babi ngepet, maka ditakbirkan telinganya kuat-kuat, la ilaha illallah. Kata Imam Abdul Wahab As-Sa'rani sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi ada juga orang yang berzikir pelan-pelan. Ustaz kalau berzikir kuat atau pelan? Kuat. Kenapa Ustaz berzikir kuat? Untuk mengajarkan mu'alaf yang baru masuk Islam, untuk mengajarkan orang yang baru taubat, baru masuk masjid, untuk mengajarkan anak-anak kecil yang tak tahu bacaan selesai sholat. Nanti habis selesai sholat dia pulang ke rumah ditanya sama emaknya, siapa tadi imam? Ustaz Somad. Apa zikir yang dibacanya tadi? Mana mereka tahu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat meminta mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa beramai-ramai. Majtama'a qaumun, berkumpul orang ramai-ramai. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan amin. Illa ajabahumullah, dikabulkan Allah doa mereka. Doanya tak perlu khusus spesial, doa secara umum saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama kami, jangan sampai munafik, jangan sampai mati murtad, jangan sampai mati kafir, jangan sampai ateis, jangan sampai agnostik, jangan sampai tak bertuhan, jangan sampai ikut aliran sesat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu yang baik. Wa barakatan fil rizqi, berikan rezeki yang halal supaya bisa bangun masjid. Tengoklah masjid ini cantiknya, Masya Allah, luar biasa. Tiangnya, dindingnya, jamnya, lengkap semua. Kalau ditengok apa yang kurang Pak Ustaz? Tak ada kurangnya lagi, lampunya agak kecil sedikit. Wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut, mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bertobat. Wa rahmatan indal maut, ketika kita mati dapat rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut, sesudah mati dapat ampunan. Yang paling penting dari semuanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Kita mau mudah-mudahan waktu kita mati nanti anak kita ada yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan sampai waktu kita mati dibisikkannya, mana surat tanah. Hari ini bapak tersenyum, hari ini ibu tersenyum, tapi kalau tak kita didik anak kita ini agama, sakit kita didoakannya cepat mati biar dapatnya rumah yang besar, mobil yang mewah.
Kita ingin berharap anak-anak kita ini sesuai doa kita pagi, petang, siang dan malam. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Anak dibawa ke masjid, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawah-bawah, sudah tua terubah tidak. Sebelah kiri ada anak kecil, sebelah depan ada anak kecil, sebelah kanan ada anak kecil, sebelah atas ada mak-mak, sebelah depan, Masya Allah, tabarakallah. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, masyarakat kita baik, insya Allah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang di apa nama daerah gitu? Ranai Darat. Ranai Darat. Oh, jadi ada ranai laut. Kalau orang di ranai darat ini baik, maka insya Allah Allah berjanji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, kalau orang ranai darat ini beriman, wattaqau, bertakwa, Allah cuma minta dua, kalau orang ranai darat ini beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Alamnya indah luar biasa. Kami naik tadi dari atas menengok laut membiru, pantai memutih, tanam-tanaman hijau, masakannya enak, ikannya segar. Rupanya di sini ikan tuh matinya cuma sekali. Ya Pekanbaru 5 kali mati. Dari laut naik ke sampan sekali, dari sampan ke pasar 2 kali, dari pasar ke kulkas sekali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 3 kali. Patutlah orang ranai darat ini sehat-sehat. Ustadz berceramah terang biji matanya. Di tempat lain baru assalamualaikum, assalamualaikum. Tadi saya khutbah tadi. Khutbah saya 20 menit saya khutbah. Dari mana Ustadz tahu? Itu kan ada jam dipasang situ. 20 menit dari jam 12 sampai jam 12.20 saya khutbah. Oh gini mata jamaah semua mau menengok. Oh itu Ustaz Somad itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, perempuan yang amanah menjaga rumah tangga. Bapaknya Abdullah, hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba jabatan, bukan harta, bukan hamba dunia, tapi dia menghambakan diri kepada Allah. Insya Allah anak keturunannya adalah anak yang terpuji, dialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia punya kekuasaan, dia tak angkuh dan sombong. Kalau dia punya jabatan, pakainya menolong agama Allah. Kalau dia kaya raya, dibangunnya masjid, bangun tahfiz Quran. Kalau dia punya usaha, dipakainya. Tadi kami sempat singgah hotel mantap, cantik, indah, tapi punya rumah tahfiz Quran. Kepada Ustaz Somad kami minta untuk menandatangani prasasti rumah tahfiz Quran. Usaha bagus, tahfiz Qurannya dapat, amal jariah mengalir sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada pula sebagian manusia ini di dunia morat-marit, di akhirat neraka jahanam. Sudahlah tak sholat, tidak bayar zakat, tidak puasa, susah melarat, akhirat tak jelas, dunia tak dapat. Kau kejar dunia ini, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia ini bersimpuh di bawah tapak kakimu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Mau jadi jenderal, mau jadi penguasa, mau jadi orang hebat, mau jadi orang kaya, semuanya akan mati menghadap Allah. Betul? Berapa banyak orang ranai darat ini yang dulu kaya, mana dia? Mati. Orang kaya mati, orang susah lebih cepat mati. Orang kaya mati, orang miskin memang tak mati, tapi setengah mati. Apalagi yang mau kita kejar dunia ini. Dunia ini tempat sementara. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad mengatakan jangan kejar dunia. Dunia tempat sementara. Besok orang ranai darat tak ada lagi yang pergi ke laut mencari ikan. Kalau ditanya sama istrinya, abang tak ke laut bang? Tak usah kejar dunia. Bukan itu maksud saya. Tetap pergi ke laut, tetap masuk kantor, tetap jadi tentara, tetap jadi polisi, tapi jangan larut sampai meninggalkan sholat. Ini kalau atasan yang menyuruh datang, besok datang jam 7, jam 6.30 sudah datang, siap. Tapi kalau Allah yang memanggil, ayalah sholat, jam 12, jam 2.30 baru sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri.
Kata malaikat, ini catat apa tidak ya? As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat awal waktu. Kalau salat kita berjamaah, insyaallah tumakninah, karena kita ikut imam. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi kalau salat sendiri, irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu, salatmu tak sah, kata Nabi. Diulanginya salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi lagi sembahyang kau tak sah, kata Nabi. Dia pun ulang lagi 3 kali. Lama-lama udah 3 kali datang dia. Capek aku ya Rasulullah, macam mana salat yang betul itu? Kata Nabi, kalau kau tegak hatta tatma'inna qa'iman, tegak yang betul. Kalau kau rukuk yang betul. Kalau kau sujud yang betul. Macam mana? Tadi mengikut imam. Tadi solat Jumat di Masjid Ibnu Salim ini, ya Allah, rasa-rasa musabaqah tilawatil Quran. Sedap suara imam. Doakan anak saya bisa macam Pak Imam tadi. Saya kalau jumpa sama qori-qori itu saya bisikkan, doakan anak saya bisa jadi qori, bisa menghafal Quran. Karena itulah yang kita harapkan nanti. Kita ini akan mati menghadap Allah. Apa yang ikut sama kita? Rumah tinggal, mobil tinggal, semuanya tinggal. Tapi kalau sempat membangun masjid yang megah, yang cantik, Jumat mengalir, zuhur mengalir, asal mengalir, maghrib mengalir, isya mengalir, malam pengajian dari maghrib ke isya. Di Masjid Ibnu Salim ini dari maghrib ke isya ada anak-anak mengaji. Masya Allah, nampaknya ragu orang yang menjawab. Ada apa? Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, minta sama Pak Imam biar dikirimnya anak murid-murid dia mengajar. Jangan sampai budak-budak kecil tak mengaji. Buta huruf Al-Quran di Indonesia ini 64%. Tanggung jawab siapa itu? Ayah. Tanggung jawab siapa itu? Emak. Saya dulu waktu kecil, emak tuh membawakan, ayah sibuk mencari nafkah, emak tuh membawakan ke guru mengaji. Ini anak aku namanya Abdul Somad, ini beras 1 karung, ini minyak lampu. Karena waktu itu belum pakai listrik, sore-sore pakai obor datang mengaji. Ini rotan dibelah 4. Pukullah anakku nih kalau jahat. Alhamdulillah saya tak jahat, tapi kena pukul juga. Kawan-kawan keliling ribut, dipukul, tapi itu menjadi kenangan yang luar biasa. Hari ini saya ceramah di Ranau Darat, Ranai Darat, mengalir pahalanya ke guru mengaji saya. Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, o a i u. Orang Ranai Darat gitu ngaji. Siapa yang ngaji begitu berarti udah tua. Sebab kalau anak-anak kecil sekarang tak gitu ngaji. A bataba batata batasa basaba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ibu bukan sekedar mengandung anak, bukan sedang menyusukan anak, bukan sekedar melahirkan anak, tapi anak yang tak pandai mengaji, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling enak kalau orang punya kuasa, dibuatkan aturan. Siapa yang tak bisa mengaji, maka tidak bisa menyambung ke SMP. Itu insya Allah berlomba-lomba orang memasukkan anak mengaji. Maghrib mengaji. Berikut ini pemencetan tombol launching program Maghrib mengaji yang dilaunching oleh gubernur, disaksikan oleh kepala kantor Kementerian Agama, diliput oleh wartawan media. Besok 1 pun tak ada anak mengaji. Loncing, loncang, loncing, loncang. Beda dengan di Ranai Darat, tanpa pakai loncing-loncing, dari maghrib ke isya penuh anak-anak mengaji di sini. Betul? Ragu bunyinya. Nanti kalau kita sedang sakit keras, dialah nanti yang membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim,
innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Turun malaikat-malaikat rahmat. Kalau malaikat turun, setan hantu belau tak mengganggu kita waktu sakratul maut. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa membacakan Quran untuk kita insyaallah. Amin. Dah habis 40 menit. Banyak lagi yang mau dijawabnya. Apa hukumnya bersubhat dengan pimpinan dalam berbuat kebatilan? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu umat Muhammad maka dia tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad. Kau tak diakui sebagai umatku. Kenapa? Karena kau menipu. Maka selamatkan diri dari tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Hidup ini sementara. Yang mau dimasukkan ke mulut makanan haram. Akhirnya berdoa pagi, petang, siang dan malam, wa qina azabannar, Allahumma ajirna minan nar. Ditolak doa karena makan haram. Jangan suapkan makanan haram ke mulut anak-anak kita. Sepiring bakso, mie ayam, lontong, gulai masuk ke mulutnya, berubah menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat karena makan haram. Bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak muda, kenakalan ayah-ayah dan mak-mak gara-gara ngasih makan anak haram. Jangan kasih anak makan haram. Kalau melaksanakan sholat malam dari sunat wudhu, taubat, tahajud, hajat dan witir, boleh tak doanya dibaca pada sholat witir saja? Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pun berzikir, habis berzikir berdoa, habis itu tegak lagi, boleh. Atau dari awal begitu bangun sholat sunat wudhu, salam tegak langsung sholat sunat taubat, salam tegak langsung sholat sunat tahajud, salam tegak langsung sholat sunat hajat, salam tegak langsung sholat sunat witir, habis witir baru berdoa, boleh. Terserah nyamannya bagaimana. Kalau Ustadz bagaimana? Saya habis sudah salam, duduk saya berzikir, habis itu baru tegak saya lagi. Kita ini sholat ini kan tak ada mau dikejar-kejar orang. Kenapa sholat macam dikejar anjing, dikejar hantu? Siapa yang mau mengejar kita? Tenang aja sholat.